alihi wa sahbihi wa man wala. Billah a'adzani Allah wa iyyakum. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau dan sahabat dan umat yang mengikuti ajaran yang terakhir. Akhirnya kita terhadap Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu lagi di pertemuan pekan pertama kalian masuk lagi ke Ramadan. Alhamdulillah, kita mulai lagi rutinitas kita, dimana ini juga sudah berlangsung dari semenjak hari-hari kemarin ya. Bahkan sebelum sebagian kalian berangkat sudah dilaksanakan. Jadi sebelum kelas 6, kelas 7 sampai kelas 12 masuk baru kelas 12 masuk ini baru jadi. Kemudian kita akan melanjutkan ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah, tepatnya itu ayat 191. Ini banyak menceritakan tentang perintah untuk berjihad. Lebih ini ya di saat ini dan panas yang sangat pasca masih berlangsungnya ternyata serangan-serangan dari Zionis kepada warga Gaza seperti itu. Ini sangat seperti itu. Tentunya jihad ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Karena batas di bawah. Sebetulnya ini ada syarat-syarat tertentu yang perlu. Semoga kita bisa mengambil faedah dari ayat-ayat yang akan kita baca sedikit terkait dengan pendalaman maknanya. Sebelum itu kita baca dulu ayat 191 hingga 196. Sebenarnya kita awali dari ayat 190 kan kita sudah baca dulu. Kita awali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإن قاتلوكم
يردك وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحجة والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فلا تلحقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نذر فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Awalnya berkaitan dengan jihad, kemudian setelah itu di ayat yang kami baca sudah beralih tentang masalah haji ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dari ayat ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bisa menjaga agama itu yang paling penting di antara maqasid syariah yang ada berapa? Maqasid syariah ada berapa? Ada 5. Yang paling penting itu adalah menjaga agama. Coba, ada 5 maqasid syariah. Pertama apa? Menjaga apa tadi? Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga apa lagi? Menjaga diri, Harta, kehormatan, apa lagi? Akal. Dan yang paling penting berdasarkan ayat ini adalah menjaga agama. Bagaimana bisa diambil kesimpulan seperti itu? Coba, saya bisa menjawab. Bagaimana? Ada bisa tak? Jadi
ujian yang menimpa seorang mukmin yang mengenai agamanya itu jauh lebih besar, lebih dahsyat dari apa? Pembunuhan. Jadi apa sih? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah di sini maksudnya adalah ujian yang berkaitan dengan agama seseorang. Ini jauh lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kalau di orang Indonesia ayat ini dinukilkan tapi maknanya sedikit bergeser. Fitnah lebih kecil daripada pembunuhan. Fitnah di sini maknanya fitnah apa? Ya fitnah ya dalam bahasa Arab pembunuhan, memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, memfitnah orang, seorang berfitnah, kemudian dimintai. Karena fitnah ini nanti disebutkan ini lebih besar, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Atau maknanya apa? Fitnah di sini adalah umurnya orang kafir lebih besar perkaranya dari terbunuhnya kaum mukminin di medan jihad. Itu kenapa? Penjagaan agama lebih tinggi daripada apa? Daripada penjagaan jiwa. Selama nanti juga mengorbankan jiwa untuk kepentingan agama juga ya. Nanti di ayat selanjutnya disebutkan tujuannya. Perhatikan mas, jadi ada 5 maqasid syariah penjagaan, ya, penjaga agama. Kira-kira apa hubungannya dengan 5 sila? 5 sila pada sila. Kira-kira ada hubungannya? Sila pertama apa? Tuhan yang Maha Esa. Menjaga apa? Keesaan Allah. Anda pernah iseng-iseng ya itu dipompas pakai apa gitu dipompas, kemudian ditranslate ke dalam bahasa Arab. Ternyata kalimatnya itu berbeda di kalimat ya kayak sila pertama itu hanya cenderung maknanya keimanan tauhid. Karena kenapa? Yang merumuskan dasar-dasar hukum di negara kita ya tidak terlepas dari para ulama Nusantara dulu. Dan kebanyakan juga berasal dari kalangan kaum muslimin dan kebanyakan juga dari kalangan santri. Jadi bagaimana jadi santri? Yes. Ini. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan fitnah di ayat ini? Dan apa yang dimaksud dengan al-qatl, pembunuhan di ayat ini? Mana yang lebih besar? Fitnah yang dimaksud apa? Ya, syirik, kufran itu ya. Adapun al-qatl di sini apa? Peperangan jihad. Mana yang lebih besar? Ya, fitnah itu yang bermakna syirik. Perkaranya lebih besar. Kalau orang meninggal di medan jihad bisa masuk surga ya kan? Tapi kalau orang mati dalam keadaan syirik kekal di neraka ya. Kemudian kita beralih ke ayat selanjutnya, ayat 119. Yang artinya apa? Kemudian jika mereka berhenti dari menyusui dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menyukai mereka. Dan usirlah mereka ini. Yang tadi itu cuma ayat 150 yang sekarang yang tadi. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menyukai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka. Telah mengusir kamu atau nikah dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada kalian. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jadi tidak boleh memulai peperangan di Masjidil Haram kecuali kalau serang.
Jika mereka mengulangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Kemudian di ayat 192 artinya kemudian jika mereka berhenti dan memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di ayat 193 artinya dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi. Jadi tujuannya perang itu adalah supaya tidak ada fitnah lagi, fitnah lagi tidak dilaksanakan. Dan sehingga ketaatan itu hanyalah semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dan memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang yang zalim. Dari ayat 193 ada pertanyaan. Ayat ini menjelaskan maksud sebenarnya dari jihad atau memerangi orang kafir dan menyanggah anggapan keliru terkait hal ini. Kira-kira anggapan keliru terkait syariat jihad apa? Apa? Ya intinya membunuh orang gitu ya. Islam agama yang padahal jihad itu adalah langkah terakhir. Yang pertama apa? Intinya apa? Supaya manusia itu bisa masuk Islam. Kalau ditempuh tanpa jihad dilakukan, dan tidak masuk jihad. Bahkan ketika sedang jihad pun masih diperintahkan untuk mendaftar. Saya pernah dapat kisah di sebuah peperangan yang dipimpin oleh orang yang tetap yaitu Khalid bin Walid melawan kaum Nasrani. Siapa panglima yang saya tahu? Tak lupa nama-nama. Jadi sebelum terjadi peperangan kaum muslimin dengan pasukan kafir ini, terjadi perundingan antara dua panglima di sebuah medan. Di sana Khalid bin Walid itu mendakwah dan menjelaskan tentang keislaman, tentang Islam. Dan ternyata panglima kafir ini terus bertanya-tanya bagaimana hendaknya dijelaskan dan bersahadat di situ. Bersahadat di situ. Tadinya berjanji untuk mungkin aturan lain perangan, ternyata malah ini membawa atas budaya Allah Islam. Hingga sempat kalau tidak salah itu sholat 2 rakaat. Wah, intinya bermasuk Islam. Setelah itu ikut kubu kaum muslimin. Kira-kira kalau ada seperti itu, pasukannya atau negaranya jadi bagaimana terhadap orang lain? Dianggap sebagai apa? Oh iya, nanti ini. Maka target pertama yang harus dibunuh ya tadi mantan panglima. Betul itu dibunuh dan Allah takdirkan dia itu mati syahid. Padahal Islamnya adanya hitungan jam mungkin ini berapa saat Islam. Tapi bisa mengalahkan orang yang lama Islam. Ya, sudah ya. Biasanya saya punya bukan. Tentunya di kalangan mereka langsung memilih mengangkat panglima lagi. Ini contoh ya, contoh yang sangat bukan. Ini bagi gambaran bahwa jihad itu bukan langkah pertama, tapi langkah terakhir. Contoh ada negara-negara yang sudah ditaklukkan, wajibnya apa? Tapi tidak mau masuk Islam. Apa? Jizyah, bayar nanti gitu. Aman. Tapi kalau tidak mau, dinasihati kalau tidak mau diperangkat. Ini tanggapan kepada orang-orang yang memfitnah Islam, menggambarkan Islam itu agama yang kejam seperti itu, barbar gitu. Adapun ada oknum kaum muslimin sebagian segelintir kaum muslimin yang pemahamannya keliru memahami jihad hingga akhirnya mencoreng nama Islam. Itu kan oknum tidak menggambarkan, tidak mewakili
Mengapa? Jelaskan maksud sebenarnya dari jihad dari ayat tadi. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanyalah semata-mata untuk Allah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Inilah tujuan ditegakkannya syariat jihad. Supaya apa? Dihilangkan, dilenyapkan segala fitnah kesyirikan ukuran di muka bumi dan hingga kalimat Allah yang paling tinggi. Ya, kurang lebih itu jawabannya. Kemudian ayat selanjutnya, bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum kisos. Tapi dihormati apa? Nyawa, gitu ya. Ini kemuliaan. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia sehingga dengan serangannya terhadapmu seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan mengetahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan nomor 4. Mengapa Allah perintahkan bertakwa ketika menolak permusuhan? Membalas permusuhan, mengapa disuruh bertakwa? Ini bedanya ya. Di Islam itu meskipun membela diri tetap diberitakan untuk bertakwa supaya tidak melampaui atau bebas. Apa kira-kira? Ketika umumnya jiwa manusia itu suka melampaui batas, apalagi membalas, bukan ya? Pokoknya ingin membalas beda. Umumnya manusia itu apa? Ingin melampaui batas. Maka diringankan dalam hal ini. Jadi diberitahu apa supaya tidak melampaui ini jadi. Kemudian pertanyaan nomor 5. Apa sebab ma'iyatullah? Apa maknanya itu pertolongan Allah kepada orang yang bertakwa? Nah, apa kira-kira berdasarkan ini? Bertakwa kepada Allah dan bertakwa bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Bagaimana Allah beserta orang yang bertakwa? Lama kaya fi hadhihi taqwa surut min haddin nafsi. Tatkala takwa ini keluar dari bagian jiwa, Allah mengajarkan mereka bahwasanya untuk pengganti hal tersebut Allah memberikan balasan atas takwaan mereka. Yaitu Allah akan menolong mereka. Ma'iyatullah di sini adalah pertolongan karena kepada orang yang bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya, dan belanjakanlah harta bundamu di jalan Allah dan janganlah kamu mencampurkan dirimu sendiri dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita baca langsung keduanya ayat lagi. Nanti apa ini? Ayat 196 artinya apa? Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kepada Allah. Jika kamu terpaku atau terhadap oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapat. Yang mudah didapat. Ini ada di kelas pelajarannya kelas 11 ayat ini. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum
korban sampai di tempat penyembelihan. Jadi benar-benar sudah menyembelih hewan. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bersyukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah dan bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat berat siksaan. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringi perintah takwa itu ketika ada perintah-perintah ibadah. Karena tujuan ibadah supaya manusia itu takwa kepada Allah. Ada 6 kaidah yang bisa kita amalkan dan bisa kita jadikan jawabannya. Pertama ini bisa dipilih. Berinfaklah di jalan Allah atau infak di jalan Allah merupakan penyebab keamanan. Penyebab Allah memberikan keamanan bagi individu maupun masyarakat. Jadi kalau kebiasaan infak ini berjalan baik di dalam masyarakat, maka masyarakat akan aman. Secara logika bagaimana? Orang yang berinfak akan aman. Ini mengikis kesenjangan sosial, ya kan? Adanya kriminalitas dengan apa? Banyak orang butuh, ya kan? Ya kan? Ayo, dia orang butuh kepepet mencuri, terpepet membunuh, kepepet dan seterusnya perbuatan merampok dan seterusnya. Jadi secara logika saja minjau individu orang yang suka infak pasti ya akan berjalan lagi. Bahkan mungkin kalau ada orang yang apa kan diri kebalikannya, berarti kebalikannya apa? Ketika tidak ada infak atau sedekah gitu lah, akan keamanannya apa? Hilang. Tidak kondusif. 2. Kesimpulannya kedua, optimalkan amal kebaikan yang sedang dikerjakan. Optimalkan amal kebaikan yang sedang dikerjakan. Jadi kerjakanlah suatu amal kebaikan dengan ikhon apa? Dengan sungguh-sungguh atau profesional. Supaya apa? Mendapatkan cinta Allah. Ini yang kedua. Ketiga, perhatikan keikhlasan dalam ibadah Allah. Perhatikan. Jadi kan keikhlasan itu menjadi tujuan utama adalah ketika beramal. Yang keempat, tempat ini. Nanti kira-kira ini diambil dari ayat yang mana? Berilah hadiah. Berilah hadiah siapa? Berilah hadiah kepada keluarga seseorang yang orang tadi itu hidupnya digunakan untuk menolong agama Allah. Ada seorang yang dia hidupnya digunakan untuk menolong agama Allah dengan membantu untuk melayani berkaitan dengan agama Allah. Maka bagus sekali kita boleh tadi kepada keluarga. Karena itu yang ditinggal dengan kekurangan. Untuk apa? Kondisi. Bisa kita dapat pahalanya yang menyenangkan dia. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang fakir. Ada nggak di sini fakir? Dan berbaik kecil. Fakir lemah. Allah mencintai.
Bahkan pertolongan Allah itu datang ketika apa? Melalui apa doanya orang-orang lemah, betul ya? Iya. Dan yang terakhir, ini. Tadi ayat yang terakhir bercerita tentang apa? Haji dan kurban ini kami panggil anak juga tidak mampu. Apalagi aku masuk sekali. Buat perencanaan untuk apa kira-kira? Ini arah Sisihkan harta anggaran. Meskipun waktunya itu lama, untuk bisa berhaji dan umrah. Satria muda. Itu salah satu langkah. Jadi perusahaan untuk kita semuanya. Mereka punya student. Misalnya, Antum kalau ada sisa-sisa uang saku itu jangan dihabiskan. Dikumpulin bisa diberikan misalkan ya logam mulia. Sekarang tembus harga satu jamnya itu 1,8. Padahal 1 tahun yang lalu 1,5 atau berapa? Atau 1,3. Biasanya kalau bulan coba kalau itu nanti berapa tahun kemudian kan itu sudah tinggi. Nanti bisa jadi salah satu cara yang nabung lah bisa mikir karena yang ditabung itu berkembang nilainya itu berkembang. Ada sejarah ada sejarahnya sulit. Hanya sekitar 3 tahun yang lalu itu kalau tidak ada komunitas contohnya salah barangkali jadi untuk perjalanan baru tahu ini berjalan atau masalah yang masih juga itu masih ada yang belum lagi ya belum ada tahunnya yang pilih yang bisa mulai kita untuk kita semuanya semangat lain ada lagi masih ada yang belum lihat banyak yang lainnya ya sampai sini dulu mohon maaf apabila ada yang sampai terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.